fiturnya compatible with AirDAW. Dia tulisnya AirDAW. Mungkin maksudnya window, tapi entah karena di Cina nggak ada window, adanya AirDAW. Mungkin entahlah. Gadget. Halo, ketemu lagi dengan Pak Levi di channel Gadget Gang. Gimana minggunya kalian? Apakah membosankan? Apa seru? Apa biasa-biasa aja yang biasa banget? Saya nggak peduli, itu minggu Anda. Nah, minggu ini kita bakalan sedikit bersenang-senang dengan alat untuk bersenang-senang yang buat kita senang. Punya barang apa kita minggu ini? Kita punya, ya bukan barang mahal tapi bikin kita happy. Controller guys, alias joystick, alias stick. Apalah nyebutnya, bebas. Yang jelas, ini barang apa, makainya gimana, apakah worth it, harganya berapa, mari kita bahas di video ini. Kali ini kita punya joystick, dual joystick dari Emtek. Ya, Emtek yang waktu itu pernah kita bahas, yaitu sebuah brand yang mungkin asalnya dari Cina, yang barang-barangnya nggak mahal-mahal, tapi kualitasnya lumayan. Jadi bilang lumayan juga karena ya nggak jelek-jelek amat, tapi ya yang jelas nggak bagus-bagus banget. Banyak yang lebih bagus, tapi harganya lebih tinggi juga. Nah, buat yang sudah lumayan berumur, pasti inget dong ini konfigurasinya apa. Ini adalah konfigurasinya stick PS, guys. Jadi kalau kalian udah biasa pegang PS, pasti udah familiar banget gimana feel-nya di tangan kalian. Nah, karena ini setelannya yang dual joystick, jadi satu colokan ada dua stick. Kalian bisa pakai buat main berdua, mungkin sama teman kalian, atau pacar kalian, atau temannya pacar kalian, atau pacarnya teman kalian, terserah. Yang jelas ini bisa kalian pakai multiplayer. Nah, seperti apa barangnya? Mari kita buka ya. By the way, harganya ini nggak mahal-mahal banget juga. Ini nggak nyampe 100 ribu lah, mungkin 80 ribuan, belum termasuk ongkir. Kalau beli di toko mungkin ya 100-an. Tapi yang jelas karena merek ini udah sering kita pakai dan ya bisa dibilang worth it karena barangnya sebagian besar, mungkin 98% barang Emtek yang kita pakai itu awet-awet, makanya kita coba review yang ini. Nah, ini bentuknya nggak ada yang terlalu unik selain warnanya yang biru ngejreng. Tombol-tombolnya juga semuanya sama, hampir sama sebenarnya ya, sama stick PS, walaupun lebih melengkung, lebih ke huruf M jatuhnya karena ada lekukan bodinya yang aduhai gini. Terus ini juga ada dua tombol ekstra, ini nggak tahu fungsinya apa. Tulisannya turbo sama clear, tapi kalau kita pakai selama kita tes nggak ada fungsinya. Entah mungkin karena harus ada softwarenya sendiri atau gimana, nggak paham. Tapi yang jelas tombolnya ada, mungkin bekerja, mungkin nggak tahu. Yang jelas tombol lainnya standar ala joystick PS dan ya feel-nya not bad lah. Apalagi buat harga segini rasanya solid. Nggak ada yang koclak-koclak. Ya, analognya juga padat, kerasa nggak lemes, nggak loyo. Ya, suara membrannya juga ya bisa dibilang mirip-mirip sama stick PS yang biasa dibilang ori lokal. Jadi kalau dulu orangnya nggak mau sebut KW tapi ori lokal. Kalau yang KW tapi bagus. Klikinya lumayan dapat. Terus feedback analognya ya. Ini tipenya ringan sih, nggak seberat joystick biasanya. Kalau baru kan masih berat-berat tuh, apalagi yang murah-murah. Jadi ini ringan, nggak bikin pegel juga kayaknya mainnya. Dan pairnya juga aman, balik lagi dia lurus. Jadi ya impresif awal oke. Ini barangnya boleh bisa kita pakai untuk jangka panjang karena sejujurnya dulu pernah beli yang persis kayak gini tapi yang single stick. Karena yang ini dual stick jadi cukup baru juga buat kita, jadi ya harusnya sama aja. Soalnya yang single stick dulu beli harga sekitar 65-70 ribuan. Itu itu saya beli 4 tahun yang lalu sebelum COVID, sampai sekarang masih aman, barangnya masih dipakai. Jadi ya ekspektasinya lumayan besar untuk merek Emtek, apalagi seri yang ini.
Koneksinya sendiri standar, ini ada port USB A, yang jelas yang bukan USB 3.0. Dan kabelnya ya sekitar segini lebih ya, mungkin 1,20 meter mungkin 120 cm kurang lebih ke stick yang utama ya, karena ini bercabang jadi hitungnya yang nyolok langsung ke komputer aja, jadi ini sekitar 120 cm. Harusnya lebih dari cukup sih kalau kalian mainnya di komputer atau di laptop, ini udah mumpuni banget kayaknya. Soalnya sekarang udah nggak zaman main jauh-jauh dari TV, soalnya dimarahin emak kalau terlalu deket TV, nanti bilangnya matanya rusak. Ya, emaknya belum tahu aja sekarang orang-orang pakai VR di depan mata nempel malahan. Dari packagingnya sendiri nggak ada yang menarik sebenarnya, generik banget. Oh, ini ada serinya. Gamepad profesional kayak. Modelnya MT8200. Terus fiturnya compatible with AirDAW. Dia tulisnya AirDAW. Mungkin maksudnya window, tapi entah karena di Cina nggak ada window, adanya AirDAW. Mungkin entahlah. Yang jelas dia tulis compatible with AirDAW 98. Entah itu apa. 98 2000 ME XP NT Vista. Ya setahu orang awam itu nama-namanya Windows ya, tapi di sini tulisnya AirDAW, entahlah. Terus support USB port, as 4 axis 12 button with view head, asik. Jadi 4 axis yaitu atas bawah kiri kanan, 12 tombol, ya 12 kalau dihitung-hitung. With view head entah maksudnya apa. Nggak ada tombol spesial buat muter-muter view, tapi mungkin maksudnya analog kanan. Tahu, kalau tahu coba komen di kolom komentar. Analog and digital mode with LED indikator. Ya, ini LED indikatornya ala PS2 banget. Jadi kalau analognya nyala, lampunya nyala. Mungkin kalian generasi Z atau generasi Alpha nggak tahu PS2 kayak gimana bentuknya, coba. Itu barangnya legend banget. Turbo function to enjoy super fast action and slow setting. Nah, ini mungkin maksudnya turbo button. Tapi nggak pernah dicoba juga. To vibration feedback motor. Vibratornya emang ada, tapi bukan vibrator yang itu. Ini vibratornya ada di sini, cuman kita nggak yakin, kadang nyala, kadang nggak. Mungkin ada softwarenya sendiri atau mungkin emang nggak niat, entahlah. Tapi emang ada vibratornya di satu sisi. Dan vibratornya juga bukan menyebutnya vibrator mulu ya. Alat getar tambah aneh. Ya pokoknya vibratornya bentuknya yang dinamo biasa, kayak dinamo buat Tamiya zaman dulu. Pakai pemberat, jadi getarannya juga bukan yang kayak haptic feedbacknya Apple gitu, nggak banget, cuman getar-getar enak lah kalau ini. Terus one way direction maksudnya apa, nggak tahu. Ergonomic design and comfort and for comfort and control, anjay. Ya kalau itu kayaknya setuju sih, emang ini megangnya enak juga sebenarnya ya, lebih enak daripada stick PS2 atau stick PS3. Kayaknya ini lebih enak deh. Soalnya tangan bisa langsung nempel ke sini, ngikutin lekukan stick, nggak ngikutin apa ya. Kalau di PS2, PS3 kan kayak ada lengkungannya lagi, jadi ada sedikit celah gitu kan. Kalau ini enggak. Jadi kalau tipe yang remes-remes gini kayaknya enak. Terus di bawahnya apa lagi? Requirement atau kebutuhannya. Oh, ini maksudnya spesifikasi minimumnya. Pentium 133 MHz atau lebih tinggi dengan USB port. Jadi
ini produk nggak yakin ini rilisnya tahun berapa, karena Pentium 133 MHz itu kalau nggak salah itu barang tahun 90-an. Kalau nggak salah. Soalnya Pentiumnya ini masih Pentium 133 MHz, yaitu belum masuk zamannya Pentium 1, 2, 3, 4. Itu masih Pentium aja. Jadi entahlah ini didesain mungkin tahun Barack Obama masih dagang cilok mungkin, entahlah. Terus requirement-nya, nah ini Windows 98 minimum. Windows 98 ini benar ditulisnya, bukan AirDAW. DirectX 7. Ya please, ini 2024 DirectX semua udah minimal 11. Ya paling apa 10 apa 9 masih ada, cuma kalau 7 kayaknya enggak deh, ini udah 3 dekade yang lalu lebih. 16 MB of RAM dan 15 MB hard disk space. Ini satu lagu atau video TikTok kalian aja bisa lebih gede dari ini ukurannya. Ya mungkin balik lagi, ini mungkin didesain pada zaman Megawati masih jadi enggak lah, nanti ada yang tukang bakso lewat nanti. Bakso kon. Terus SVGA video card at least 256 color ya. 256 color itu berarti 8 bit. Ya ini fix, ini yang desainnya yang mungkin minimal yang desain packagingnya mungkin hidup di tahun 80-an. Jadi ini speknya udah dijamin semua orang punya sih. Kalau ini setua-tuanya komputer zaman sekarang tuh kayaknya nggak akan dibawanya Windows XP deh. Kecuali kalau kalian punya komputer yang masih running Windows 95, Windows MI, atau NT, atau mungkin Windows XP yang masih service pack pertama tuh. Kalau punya, coba pamerkan di kolom komentar, kita pengen lihat. Apalagi kalau komputernya masih mulus, boleh banget tuh. Itu bisa jadi barang koleksi yang antik. Nah, balik lagi ke sticknya, tadi kita udah sebutin kalau harganya sekitar 100 ribuan. Tapi ternyata range harganya tuh luas banget, karena ada seller yang jual harganya 180 ribu, ada yang jual di harga 80 ribu, yang kalau ditambah promo lain-lain itu bisa jadi harga 50 ribuan. Jadi sebenarnya rada bingung juga ini harga aslinya berapa, cuman tafsiran kita mungkin harga normalnya di 100 ribuan aja. Ya dengan harga 100 ribu dengan kualitas seperti ini juga sebenarnya udah bisa dibilang murah, worth it banget. Yang jelas jangan disamain sama sticknya PS5 yang udah bisa motion sense, dual shock, control, apalah itu. Enggak, jadi ini cuma stick biasa aja. Cukup kalau buat kalian yang suka main-main FIFA, mungkin main Smackdown, yang suka banting-banting stick rusak, bisa pakai stick ini lagi. Soalnya kalau kalian rusakin, nggak usah nangis, ini harganya nggak terlalu mahal, bisa kalian beli lagi. Kecuali kalau emang budget kalian benar-benar nggak ada, ya tolong diawet-awet barang kalian. Terus satu hal terakhir yang bikin stick ini terasa rada unik di tangan itu ya di gagangnya sendiri, karena ini bertekstur doti seperti ini, yaitu bintik-bintik. Udah panjang, lonjong, bintik-bintik, bergetar, jadi ingetnya kayak apa gitu. Tapi yang jelas ini di pangkal jempol rasanya enak, kayak ada feel-nya, ada grip-nya gitu. Yang jelas kalau penasaran bisa kalian beli, coba sendiri deh. Kalau kalian punya stick kesayangan yang recommended, yang ya rentang harganya beda-beda, mungkin bisa di bawah 200 ribu atau mungkin di harga 500 ribu ke atas, boleh komen di kolom komentar. Coba kasih tahu kita preferensi kalian apa, stick yang kalian pakai apa, terus kenapa kalian pakai. Karena semua orang pasti punya opini dan alasannya masing-masing. Stick ini sekali lagi kita bisa rekomendasikan untuk kalian yang on budget, yang masih main game secara offline, mungkin seperti PES atau FIFA. Masih ada nggak sih yang split screen? Pokoknya yang game-game kompetitif offline, atau nggak kompetitif, mungkin sport offline, pokoknya yang game offline yang bisa main berdua, bisa kalian pakai stick ini. Dan masalah kompatibilitasnya, semuanya bisa diamankan dengan X360Ci. Jadi kalau kalian nggak tahu, X360Ci itu kayak emulator stick Xbox. Kalau kalian main di komputer pakai stick yang third party yang gini-gini, biasanya nggak akan langsung kedetek secara benar
bisa aja tombolnya kebalik kemana-kemana. Nah, solusinya bisa kalian pakai X360 CE. Coba aja di download, itu aplikasinya kecil, gratis, open source, jadi aman. Di situ kalian bisa atur bindingnya, terus inputnya, terus mungkin juga sampai ke sensitivitas dari analognya itu bisa diatur semua di situ. Asal kalian mau coba otak-atik sedikit. Selain itu semuanya nggak ada masalah. Stick ini benar-benar layak untuk dibeli. Dan yang jelas barangnya bisa dibilang bakal berumur cukup panjang karena ya beda banget suaranya sama stick yang 30 ribuan. Sekian pembahasan video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe kalau kalian mau. Kalau nggak mau ya tetap harus mau. Ketemu lagi minggu depan. Saya Pak Levi dari Gadget Gang. Sampai jumpa. Buat kita senang. Duh, kok malah copot kok. Oke, sekian review stick MTech MT8. Utamakan senang-senang, broda. I.